Oke, pada bagian yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang ada di dalam MOV atau Measurable Organization Value. Jadi ini ya, ini merupakan pembahasan kita pada bagian yang ketiga ini, yang mana kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang harus dipersiapkan oleh organisasi untuk bisa membuat MOV yang baik. Mulai dari langkah-langkah yaitu penentuan area pengaruh, yang area yang dipengaruhi, area di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh proyek TI, sampai ke dalam deskripsi dan spesifikasi dari MOV yang tidak ambigu, yang merepresentasikan tentunya justifikasi kenapa sebuah proyek TI itu dilaksanakan. Oke, untuk langkah yang pertama dari proses untuk pembuatan MOV yaitu identifikasi area pengaruh. Nah, di sini terdapat beberapa area yang bisa dipengaruhi oleh suatu pengerjaan IT atau proyek IT, yang mana kalau misalkan kita lihat pada tabel 2.1 pada tabel yang ada di sebelah kanan di sini, beberapa area potensial yang dapat dipengaruhi TI itu antara lain area strategik, area customer, area finansial, operasional maupun sosial. Nah, jadi di dalam pelaksanaan atau pembuatan MOV ini, yang pertama yang harus kita identifikasikan adalah area mana yang akan terpengaruh oleh suatu proyek teknologi informasi, yang akan mendapatkan suatu dampak dari proyek teknologi informasi. Apakah areanya itu ada di strategik, customer, berpengaruh terhadap customer, berpengaruh terhadap finansial di dalam organisasi, berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh organisasi yang disebut dengan kegiatan operasional, atau berpengaruh terhadap keadaan sosial yang ada di organisasi. Nah, di sini ada beberapa contoh atau contoh terkait dengan dampak dari suatu proyek IT pada suatu area strategik. Setidaknya di sini bisa kita lihat ada 3 dampak. Yang pertama adalah IT atau proyek IT itu akan memudahkan organisasi untuk melakukan penetrasi atau membuat suatu market atau pasar baru. Ya, membuat suatu pasar baru terhadap dari implementasi teknologi informasi. Melalui implementasi teknologi informasi, organisasi itu akan dapat membuat suatu pasar baru. Yang kedua di sini adalah mentransformasikan kompetisi di dalam sebuah market atau pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan market share yang ada. Jadi di sini untuk strategik atau area dampak dari area strategik terhadap proyek IT, setidaknya di sini diberikan 3 contoh, yaitu pembuatan market atau pasar baru. Yang kedua, mengubah bagaimana kompetisi itu dilakukan. Yang ketiga adalah meningkatkan market share atau meningkatkan pangsa pasar yang ada. Nah, untuk area yang kedua di sini adalah area yang terpengaruh, itu adalah customer. Terdapat beberapa contoh pengaruh dari IT terhadap customer ini. Yang pertama adalah customer akan memiliki choice atau pilihan yang lebih banyak atau produk yang lebih banyak. Yang kedua, customer akan dapat menerima produk itu dengan lebih baik karena lebih cepat, lebih efisien, dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah transaksinya itu bisa lebih efisien dan lebih cepat. Nah, setidaknya ada 3 ini merupakan impact atau dampak dari customer. Yang ketiga adalah finansial. Ya, tentunya kalau misalkan kita ngomong tentang finansial, tujuannya yaitu ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan profit dan meningkatkan revenue. Yang keempat itu adalah operasional. Jadi untuk operasional di sini akan mengurangi biaya operasional yang terjadi di dalam organisasi sehari-hari, meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dan meningkatkan kegiatan supply chain. Artinya adalah ketika suatu organisasi itu membutuhkan suatu bahan baku, maka supplier akan dapat langsung tahu dan langsung mengirimkan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Itu contoh dari supply chain.
Yang kelima adalah sosial. Jadi di sini ada beberapa dampak dari IT terhadap sosial. Yang pertama adalah dampak terhadap edukasi, yang kedua terhadap kesehatan, yang ketiga adalah safety atau keamanan, dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Nah, itu merupakan area-area yang menjadi suatu dampak dari implementasi suatu IT. Nah, area ini harus kita identifikasikan terlebih dahulu ketika membuat suatu MOV atau Measurable Organization Value. Nah, pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah mengapa kita harus memikirkan untuk melakukan proyek ini? Sehingga untuk bisa menjawab hal ini, maka kita bisa memberikan suatu justifikasi yang sudah kita bahas berdasarkan tabel 2.1. Oke, jadi itu merupakan langkah yang pertama di dalam penyusunan MOV, yaitu identifikasi area pengaruh. Baik, langkah yang kedua di dalam penyusunan MOV, yaitu identifikasi nilai yang diinginkan, itu bisa didapatkan oleh organisasi melalui implementasi atau pengerjaan proyek TI. Nah, ada beberapa nilai yang diharapkan oleh organisasi untuk muncul atau bisa dihasilkan dari investasi. Yang pertama adalah bisa melaksanakan setiap kegiatannya itu dengan lebih baik, lebih berkualitas ya. Yang kedua adalah faster, yaitu lebih cepat, meningkatkan waktu, mengurangi siklus waktu, bukan meningkatkan waktu, tapi mengurangi waktu siklus untuk pelaksanaan suatu kegiatan di dalam organisasi. Yang ketiga adalah cheaper, yaitu lebih murah, sehingga bisa mengurangi biaya atau cost di dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Dan yang terakhir adalah do more, yaitu melakukan dengan lebih. Artinya adalah mengembangkan suatu produk maupun ekspansi produk itu ke dalam suatu pasar yang sebelumnya tidak terjamah. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang diinginkan oleh organisasi. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, yaitu better, faster, cheaper, do more, maka nilai yang bisa didapatkan oleh organisasi melalui investasi TI itu berfokus pada kualitas, berfokus pada efektivitas dari suatu kegiatan, apakah suatu kegiatan itu bisa tepat sasaran atau tidak, dan berfokus pada efisiensi dari suatu kegiatan. Apakah kegiatan yang dilaksanakan itu efisien atau resource-nya sesuai, waktunya sesuai, maupun effort juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kegiatan ini atau identifikasi nilai yang diinginkan ini harus dipahami bahwa nilai yang diharapkan ini itu hanya bisa diterapkan atau hanya bisa muncul melalui pengembangan suatu sistem informasi atau pengembangan suatu investasi melalui investasi teknologi informasi. Sehingga harapannya adalah ketika investasi TI itu dilaksanakan, maka organisasi akan bisa melihat apakah organisasi akan melakukan kegiatannya dengan lebih baik, lebih cepat, lebih murah, atau bisa berekspansi ke pangsa pasar yang sebelumnya tidak terjamah. Nah, oke, jadi itu merupakan identifikasi nilai yang diinginkan oleh organisasi ketika dilakukan investasi teknologi informasi. Itu merupakan langkah yang kedua ya, di dalam menyusun measurable organizational value. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan metrik atau ukuran yang tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan metrik atau ukuran yang tepat ini? Yang dimaksud dengan metrik atau ukuran yang tepat itu adalah ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu proyek yang bisa dikuantifikasikan. Ya, itu yang disebut dengan metrik atau ukuran yang tepat. Jadi, pada poin pertama di sini adalah menentukan metrik atau ukuran yang tepat itu akan direpresentasikan ke dalam bentuk uang, prosentase atau angka numerik, yang mana 3 komponen ini atau 3 representasi ini itu semuanya dapat dikuantifikasikan. Sehingga ketika suatu metrik atau ukuran itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang terkuantifikasi, maka di sini akan memberikan suatu target kepada tim proyek. Ya. Sehingga dapat memberikan suatu target kepada tim proyek, target pencapaian yang harus dicapai oleh tim proyek. Yang kedua, bisa menetapkan suatu alternatif kemungkinan
Yang ketiga adalah ketika ada suatu metrik atau ukuran yang tepat yang bisa merepresentasikan suatu nilai yang didapatkan oleh organisasi ke dalam bentuk yang terkuantifikasi, yang bisa dikuantifikasi, maka di sini organisasi akan bisa mengevaluasi proyek tersebut apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, itu merupakan tujuan kenapa kok kita harus melakukan langkah yang ketiga ini di dalam membuat MOV. Setelah kita tentukan metrik atau ukuran yang tepat, selanjutnya metrik tersebut harus disepakati oleh siapa? Oleh seluruh stakeholder atau partisipan yang melaksanakan, bertanggung jawab, mendapatkan suatu informasi atau melakukan suatu konsultasi terhadap proyek yang akan dikerjakan. Jadi organisasi itu harus sepakat terlebih dahulu, pengerja proyek juga harus sepakat terkait dengan metrik atau ukuran yang sudah ditentukan. Oke, langkah yang ketiga yaitu menentukan target waktu untuk bisa mencapai MOV atau Measurable Organizational Value. Nah, setelah kita melaksanakan langkah yang ketiga yaitu menentukan target atau metrik yang akan memberikan suatu dampak apa yang harus atau suatu keinginan apa yang diharapkan oleh suatu organisasi ketika melakukan investasi TI, maka langkah berikutnya itu adalah menyepakati terkait dengan waktu untuk pencapaian MOV. Nah, setelah kita menentukan suatu metrik, selanjutnya adalah kita menentukan kira-kira kapan nih yang namanya suatu nilai itu bisa didapatkan oleh organisasi. Sehingga ketika suatu nilai ketika sudah disepakati kapan waktu tersebut dicapai atau kapan yang namanya nilai yang didapatkan dari investasi IT tersebut dapat dicapai, maka project manager serta sponsor yang mensponsori dari proyek TI tentunya itu akan mendapatkan kesepakatan kapan mereka itu bisa melakukan evaluasi terhadap proyek ini. Jadi misalkan waktu atau target adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun dilakukan investasi TI, harapannya adalah nilai yang didapatkan itu sudah positif. Sehingga project manager dan sponsor ini pada tahun yang ketiga akan mengevaluasi apakah memang sudah menghasilkan nilai yang sudah disepakati sebelumnya atau tidak. Nah, itu contoh bagaimana target waktu itu ditentukan. Oke, masuk ke langkah yang kelima, yaitu verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder. Jadi langkah yang kelima ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang di dalamnya terdapat area, ya, area tadi ada area strategik, customer, sampai ke environmental atau sosial, nilai yang diharapkan ada, ukuran-ukuran yang disepakati, dan waktu itu akurat dan analisis. Jadi di sini harapannya adalah melalui kegiatan verifikasi harapannya adalah MOV yang sudah dihasilkan itu sudah akurat dan realistis. Komponen-komponen yang di dalamnya ada area sampai waktu itu sudah akurat dan realistis. Nah, jadi di sini singkatnya ketika suatu organisasi sudah melakukan verifikasi, harapannya adalah nilai yang diharapkan ada setelah investasi teknologi informasi itu sudah diimplementasikan, maka disepakati oleh manajer dan sponsor. Karena di sini harapannya adalah manajer dan sponsor itu akan memberikan suatu persetujuan apakah MOV yang sudah dibuat itu sudah realistis atau tidak. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang ada di dalam verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder. Diverifikasi terlebih dahulu apakah sudah akurat dan realistis, baru setelah itu yang namanya project manager dan sponsor menyetujui apakah MOV itu sudah akurat dan realistis melalui pembubuhan tanda tangan terhadap MOV yang sudah ada. Yang tentunya MOV tersebut harus direpresentasikan ke dalam bentuk kalimat yang tentunya representatif, yang di dalamnya terdapat komponen-komponen tadi, yaitu area, nilai, ukuran, dan waktu. Oke,
Jadi itu merupakan langkah yang kelima, yaitu verifikasi dan persetujuan stakeholder. Oke, masuk ke langkah yang terakhir di dalam MOV, yaitu meringkas MOV ke dalam suatu statement yang jelas. Jadi di sini harus ada suatu deskripsi dan spesifikasi dari MOV yang jelas dan tidak ambigu. Ada beberapa contoh di sini yang bisa direpresentasikan dan bisa kita lihat ilustrasinya ke dalam bentuk tabel yang ada di bagian bawah. Yang pertama di sini adalah year atau waktu yang ditentukan oleh project manager dan juga sponsor. Apakah waktu ini sudah mencukupi untuk pencapaian MOV dari suatu proyek teknologi informasi. Jadi di sini ada setidaknya ada 3 tahun untuk pencapaiannya. Di tahun pertama MOV-nya itu adalah 20% mengalami return on investment serta menambah 500 customer yang baru. Pada tahun yang kedua harapannya adalah melalui investasi TI ini akan berlanjut meningkatkan 25% return on investment atau meningkatkan suatu timbal balik investasi sebanyak 25% dan menambahkan customer baru sebanyak 1.000 orang. Dan terakhir pada tahun yang ketiga di sini menambahkan suatu return on investment sebanyak 30% dan 1.500 customer yang baru. Nah, ini merupakan MOV serta penentuan waktu atau ya penentuan waktu dari MOV yang sudah disepakati oleh project manager dan juga sponsor. Ini merupakan contohnya ya dari MOV ya. Jadi MOV itu bisa dicapai dalam 3 tahun, dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk ukuran di tahun pertama seperti yang sudah kita jelaskan yaitu 20% dan 500 customer baru, sampai ukuran di tahun yang ketiga yaitu 30% ROI dan 1.500 customer baru. Oke, jadi itu merupakan bahasan yang ketiga atau bagian yang ketiga yang kita bahas dari materi tentang business case ya, yaitu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun suatu MOV. Nah, untuk bagian yang keempat kita akan lanjutkan untuk membahas tentang proses-proses selanjutnya di dalam penyusunan business case.